Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An-nahwu. Pertanyaannya, apa itu ilmu nahwu? Dan apa manfaatnya? Nah, ilmu nahwu merupakan qawaid yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah, yaitu kaidah-kaidah atau teori-teori yang memperkenalkan fungsi setiap kata di dalam bahasa Arab atau setiap kata di dalam jumlah. Jumlah ini kalau kita terjemahkan adalah ungkapan. Nah, setiap ungkapan atau setiap kata di dalam ungkapan memiliki fungsinya tersendiri, baik itu sebagai pelaku atau sebagai objek. Dan dalam bahasa Arab nanti akan ada fa'il, akan ada maf'ul bih, dan seterusnya. Selain dari memperkenalkan wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah, an-nahwu juga memperkenalkan kaifiyatu i'rabiha, bagaimana cara setiap kata itu di-i'rab di dalam jumlah. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyah thalathata aqsam. Kata di dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun. Nah, inilah pembagian kata atau jenis kata di dalam bahasa Arab. Dan tidak ada tambahan lagi di dalam bahasa Arab, hanya ada 3 jenis kata ini, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Misal, adhabu ila suq, adhabu ila suq, adhabu ila suq. Di sini terdiri dari 3 komponen kata. Ini merupakan satu ungkapan. Adhabu ila suq, adhabu, saya pergi, ila suq, ke pasar. Nah, adhabu ila as-suq, ini adalah kumpulan kata di dalam jumlah. Nah, kita bedakan mana yang termasuk isim. Yang pertama suq. As-suq ini merupakan isim. Berarti kalau melihat dari bentuk kata as-suq, bahwa isim bisa terdiri dari sebutan atau nama-nama untuk tempat. Kemudian fi'lun, adhabtu. Nah, adhabu ini merupakan fi'lun mudhari'. Kemudian yang ketiga al-harf, yaitu ilah. Nah, inilah ungkapan di dalam bahasa Arab. Dan ungkapan ini merupakan jumlah dan terdiri dari 3 satuan kata yang meliputi fi'lun, harfun, dan ismun. Nah, kembali ke teori bahwa qawaid yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah. Nahwu memperkenalkan fungsi setiap kata di dalam jumlah. Adhab ila as-suq. Wa kaifiyatu i'rabiha, dan tata cara mengi'rabnya. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un bil dhammah li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un, dan seterusnya. Dan kita nanti akan mempelajari i'rab setiap kata di dalam kalimat ini dalam bahasan yang lain. Yang pertama, apa itu isim, atau seperti apa bentuknya dibanding dengan fi'il dan harf? Kita pahami dulu isim. Al-ismu huwa kullu kalimatin yadullu ala insan أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو صفة, yaitu setiap kata yang menunjukkan makna insan, manusia, atau hayawan atau binatang, atau nabat atau tumbuhan, atau jamad atau benda mati, atau makan atau tempat, atau zaman atau waktu, atau sifatin atau sifat. Au ma'nan mujaradin minas zaman. Dan isim ini selain menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya, juga merupakan bisa terdiri dari
setiap kata yang memiliki makna tetapi tidak mengandung makna waktu di dalamnya. Maknan mujarradin minaz zaman. Mari kita pahami bentuk isim ini dari contoh. Yang pertama, rajulun. Nah, ketika kita menyebutkan rajul, bayangan kita pasti insan. Nah, hayawan, asad. Nah, kalau kita menyebutkan makna asad, dalam gambaran seseorang kalau mendengar kata asad, dia tidak akan mengatakan bahwa ini adalah manusia, tetapi asad adalah hayawan. Yang ketiga adalah nabat. Di sini ada kata tufah. Tufah tidak mungkin digambarkan sebagai hayawan, tetapi tufah akan tergambar sebagai nabat. Jamad, mistar, penggaris, benda mati. Nah, makan, tempat. Setiap kata yang menunjukkan tempat ini pun termasuk pada kategori isim. Zaman, syahrun, bulan. Al-Qahirah, Kairo, ibu kota Mesir. Syahr, nama bulan. Februari, Januari, Maris, wa ma ilaiha. Kemudian sifatin, nazif, bersih, nadif. Atau yang terakhir, maknan mujarradin minaz zaman, istiqlal, kemerdekaan. Nah, inilah yang disebut isim. Rajul, asad, tufa, mistara, al-qahira, syahrun, nazif, istiqlal. Nah, kata-kata seperti inilah yang disebut dengan ismun. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal al-fi'lu. Ma huwa al-fi'lu? Apa fi'il itu? Al-fi'lu huwa kullu kalimatin. Setiap kata yadullu ala hudusi syai', menunjukkan kejadian sesuatu fi zamanin khasin, pada waktu tertentu. Jadi setiap kata yang menunjukkan makna terjadinya sesuatu pada waktu yang tentu. Kalau dalam bahasa Indonesia, al-fi'lu itu kita mengenal dengan kata kerja. Maka kita akan memahami dari ta'rif ini, kullu kalimatin yadullu ala hudusi syai' fi zamanin khas. Kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Kita pahami dengan contoh. Qara'a, membaca. Qara'a, dia telah membaca. Yajlisu, dia telah duduk. Dia sedang duduk. Telah membaca, sedang duduk atau akan duduk. Isma, ini kalau seorang guru kepada muridnya akan mengatakan isma, dengarkan. Isma atau simaklah. Nah, ini berarti kalau dari makna yang barusan berarti ini kata kerja, perintah. Qara'a berarti kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Yajlisu menunjukkan kata kerja dalam makna saat ini yang sedang dilakukan. Isma menunjukkan sebuah perbuatan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang, walaupun sesaat lagi. Jadi inilah maksud dari hudusi syai' fi zamanin khasin, terjadi sesuatu pada waktu yang tentu. Qara'a ini merupakan fi'lun madin, bagian dari fi'lun madin, kata kerja lampau. Kemudian yajlisu adalah fi'lun mudhari'un. Isma disebut fi'lun amrun. Sekaligus di sini fi'il itu terbagi ada 3 macam. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari'un, ada fi'lun amrun. Jadi kesimpulannya bahwa fi'il terbagi pada 3 macam. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'lun mudhari'un, yang ketiga fi'lun amrun. Kemudian yang terakhir kita akan memahami tentang al-harfu. Al-harfu, apa itu haraf? Al-harfu huwa kullu kalimatin laysa laha ma'nan illa ma'a ghairi, yaitu setiap kata laysa laha ma'nan, yang tidak memiliki makna, tidak memiliki arti, illa ma'a ghairi, kecuali
ma'a ghairi, disandingkan dengan kata yang lainnya. Misal fi, fi, apa makna fi? Di. Kita tidak akan memahami makna fi ini tanpa disandingkan dengan kata yang lain. Fil madrasah, di sekolah. Fil fasal, di kelas. Kemudian selanjutnya an, ini biasanya masuk ke fi'lun mudhari. Hal, kata tanya, apakah? Ismun istifham, hal, atau harful istifham. Lam, ini biasanya masuk ke fi'il mudhari. Kemudian wa, huruful atfi. Kemudian bi min hurufil jar, bagian dari huruf jar. Nah, inilah yang disebut al-harf. Kalau menilik dari kata-kata ini bahwa harf itu adalah sama seperti kata penghubung di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, inilah dasar-dasar daripada ilmu nahwu, bahasan mendasar daripada ilmu nahwu. Baik, kita sudah paham ilmu nahwu, bahwa tadi kita sudah menyebutkan ilmu nahwu adalah kumpulan teori yang memperkenalkan wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah wa kaifati i'rabiha. Jadi teori yang memperkenalkan fungsi setiap kata di dalam jumlah dan tata cara mengi'rabnya. Kemudian kita mengenal isim, bahwa isim semua kalimat atau setiap kata yang menunjukkan makna manusia, binatang, nabat, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, dan kata yang tidak mengandung makna zaman di dalamnya. Dan terakhir kita sudah mempelajari fi'il juga harf. Demikian yang bisa disampaikan. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan oleh adik-adik pelajar, bahwa dalam mempelajari bahasa Arab, kita harus benar-benar juga dalam mempelajari ilmu nahwu, karena kita akan tepat dalam melafalkan setiap ungkapan apabila kita memahami ilmu nahwu. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.